Siang guys, ketemu lagi dengan cek volta guys. Ini saya akan angkat ini tentang tanda atau gambar di sebuah kulkas. Jadi ini termasuk penting karena ini ada gulungan ini. Kalau tidak mengenal gambar ini bisa repot karena CRS ini yang ke kompresor. Ini rumusnya ini ada setrum 2 dan satu yang tidak boleh dimasukin setrum. Jadi ada yang namanya CRS. Ini jangan sampai kebalik. Saya kasih contoh. Misalkan Anda dinamo mesin cuci. Ini ada C setrum yang masuk, kemudian R setrum kedua yang masuk gabung dengan kaki kapasitor, kemudian yang S ini sendirian ke kapasitor. Ini jangan sampai kebalik, S sendirian ini dimasukin setrum. Ini hasilnya sudah pasti hitungan menit ini tidak nyampe, ini sudah ngebul. Ini terjadi pada kompresor juga. Makanya ini penting. Sebelum saya mengunggah tentang gambar tanda ini supaya paham, saya akan kasih tahu adalah overload. Jadi overload ini ada yang namanya per ini di dalam dan pelat. Kalau kena tekan, misalkan putus, kena panas ini kawat ini nyala, per ini nyala, ini jalur setrum yang masuk. Ini panas, per ini panas, kemudian ini akan kena panas dan melengkung ke bawah dan bunyi. Mutus, jadi sistem kerjanya seperti itu kalau overload. Oke? Saya akan unggah lagi tentang ini overload. Jadi di dalamnya seperti ini nih. Ada per ini. Oke. Terusan ada lengkungan pelat tipis ini. Kalau per ini kena panas, ini akan melengkung ke bawah dan bunyi. Dan mutus ini. Kemudian nyambung. Ini overload. Kemudian termostat ini. Saya bongkar termostat. Oke. Saya bongkar termostat. Ini ada namanya on off-nya ini. Jadi kalau ini diputer, ini akan naik ini. Yang di dalam ini akan naik. Kemudian di bawah ini ada sebuah setrum masuk, ini ada sebuah pelat ini. Jadi kalau diputer ini akan menekan, patah. Ini akan menekan dan nyambung ini. Jadi di dalam berhubungan dengan yang ini. Kemudian rangkaian ini berhubungannya dengan ini. Ini termostat. Oke. Jadi kalau lagi kosong, ini mundur seperti ini dan nabrak sehingga memutus ini. Nabraknya ini dulu ini. Nekan. Kemudian mutusin. Kalau sudah tidak kena dingin ini akan gembes ini. Ini akan off lagi, lepas. Ini termostat. Oke. Jadi di dalamnya ini seperti ini. Ini harus tidak bocor. Makanya kalau bocor, ini ada lubang, ini tidak bisa nyambung karena sudah tidak bisa vakum. Di dalam ini ada air raksa. Kemudian kalau kena dingin ini akan mundur dan ini akan melembung ini, mundur. Dan nabrak pelat ini dan sehingga off. Jadi seperti ini sistem kerjanya di termostat. Dan di dalam ini pelat yang ketabrak sehingga setrum ini off. Kalau kena dingin kawatnya ini. Jadi kalau putus ini sudah tidak berfungsi nih. Karena sudah keluar ini. Tidak bisa on ini karena ini gembes. Sudah off ini. Sudah tidak nyambung.
Oke guys. Kemudian PTC ini. Ya kan masih gambarnya ntar. PTC ini di tengah ini ada yang namanya seperti koin. Jadi koin inilah yang menjadi kunci di PTC. Jadi di tester ini kanan kiri nyambung. Makanya lubang PTC ini, kalau PTC ini saya bilang PTC ini benar, ini harus nyambung ini. Walaupun ini sudah tidak starting, tidak mau, kawat karena korosi karat tidak nyambung. Ini yang ini harus diukur nyambung antara samping dan samping. Ini kalau PTC. Jadi ini kayak bahasanya ini kapasitor, cuman tidak taruh di sini. Makanya si kulkas ini bisa menggunakan kapasitor. Kalau satu pintu misalkan 5 mikro, ini bisa karena ini sama ini untuk starting juga ini di dalam PTC-nya ini. Oke. Jadi ini gabung R dengan setrum sebelah kanan misalkan dan masuk ke kapasitor misalkan. Gabung dengan kapasitor. Kemudian yang sebelah kiri, ini misalkan hanya S masuk ke soket kompresor. Hanya kaki kapasitor satu masuk ke kompresor. Jadi ini sama ini sistemnya. Oke. Kalau di PTC. Jadi ini untuk gambaran. Di dalam isinya ini seperti ini. Oke. Baik overload di dalamnya seperti ini. Kemudian termostat ini seperti ini. Saklar ini putus nyambung setelah ini bekerja ini. Dan nabrak yang ini. Kemudian kalau ini melendung, ini mundur, ngenang dingin. Oke. Saya akan gambarin gulungan ini. Kalau di dunia kulkas, urusan gulungan ini harus tahu ini. Saya akan kasih lingkaran ini. Oke. Lingkaran ini gulungan. Misalkan seperti ini nih. Oke. Kalau seperti ini gulungan kompresor ini misalkan. Misalkan di sini nih setrum masuknya ini sebelah listrik ini 220, berarti ini ada ini C-nya, ini ada R-nya ini. Misalkan R ini harus listrik sebelah ini. Di sini ada yang namanya overload misalkan. Seperti ini lambang overload. Baru masuk ke sini. Kira-kira overload. Kalau PTC misalkan, ini seperti ini nih lambangnya. Ini hampir sama hambatan ini. Tapi ini bisa menggunakan kapasitor. Ini PTC misalkan R-nya di sini. Ini jelas tidak boleh kebalik di titik ini nih. Pasti ini gulungan ngebul ini hitungan menit. Ini gambar gulungan kompresor, ya. Jadi yang jelas harus ada C setrum yang masuk, jangan sampai salah ke S ini. Setrum yang masuk 2 ini salah satu ini, misalnya enggak yang di PTC enggak yang di sini, ini jangan sampai salah sampai ke S-nya ini. Karena sudah pasti gulungan ini lebih kecil dan lebih pendek. Ini langsung ngebul ini dan bukan hubungannya, ini hanya untuk start si dinamo. Ini sama persis dengan dinamo mesin cuci. Saya kasih tahu nih dinamo mesin cuci ini dan kapasitornya. Ini saya kasih lingkaran ini. Kalau ini
C-nya masuk, oke? C masuk, kemudian ada lilitan, gambarnya kemana nggak tahu. Kemudian ini ada tanda seperti ini. Oke, ini misalkan C, setrum pertama masuk, kemudian ini R, ini S, ini jangan sampai S ini kemasukan setrum, guys. Ini gulungan mesin cuci nih. Jangan sampai ini pengering misalkan ini. Ini bisa terjadi ngebul ini gulungan. Berbeda dengan pencuci karena gulungannya ini berbeda. Oke? Kalau kipas biasa yang tidak menggunakan lambang seperti ini, CRS, ini biasanya kabelnya hanya 2. Kipas 220. Sudah, ini ibaratnya min dan plus. Kalau DC misalkan seperti ini 12 volt, ini min. Ini seperti ini. Misalkan timer ini ada motor ini. Motor ini kemasukan 220. Ini timer kulkas. Kaki 2 timer ini kemasukan 220 setrum langsung. Ini misalkan 13, ini masuk ke nomor 1 misalkan timer. Ini masuk ke pin 3. Jadi motor ini 1 masuk ke nomor 3, 13. 1 ini tetap ini setrum 220 sebelah, dan ini sebelah masuk ke 3 untuk pindah kanan dan kiri. 2 atau 4 misalkan. Begitu juga kalau 1 tetap ada di motor ini. Kemudian yang satu lagi setrum motor ini di nomor 4 ini. Oke. Ini timer kulkas. Kemudian lambang termostat. Ini setrum searah. Jadi termostat ini setrum searah, tidak 220, artinya setrum sebelah. Jadi termostat ini seperti ini nih biasanya nih, lambang saklar. Jadi nyambung, kemudian lepas putus. Ini seperti itu kira-kira. Kalau dinamo sudah pasti ini ada gambar lilitan seperti ini nih. Ini yang seperti ini misalkan C setrum langsung. Kemudian ini ada tanda ini R. Ini berarti setrum masuk sebelah. Ini yang S-nya. Jadi misalkan PTC ini lambangnya seperti ini misalkan. Ini berarti setrum yang langsung sebelah. Ini yang masuk hanya ke PTC doang, tidak ada setrum, dan ini yang setrum sebelah. Kalau misalkan di PTC atau dinamo ini masuk PTC. Kemudian misalkan gulungan kipas, ini sama ini. Kipas yang menggunakan kapasitor ini pun sama ini. Ada setrum masuk, oke. Kemudian ini ada gambar ini, gulungan. Ini misalkan setrum masuk, ini ada kapasitor ini. Ini 220 ini 2 masuk, kemudian sini masuk sini. Ini speed, ini misalkan 1, 2, 3 ini. Ini sama. Jadi di gulungan ini yang penting ini S-nya jangan dimasukin setrum. Oke? Yang penting Anda jangan sampai kebalik. Yang namanya S ini kalau di gulungan mesin kompresor atau gulungan yang menggunakan kapasitor, ini rumusnya sebenarnya sederhana ini. Masuk gulungan, kemudian lilitan, masuk ke
setrum sebelah, ini C misalkan, ini R. Gulungan ini dari setrum langsung masuk sebelah, kemudian ini gulungan ini ke kapasitor sebelah, yang ini yang masuk ke gulungan. Jadi jangan sampai Anda salah satu setrum ini masuk ke sini nih, kalau menurut Anda ini. S-nya yang sendirian. Ini baik di kompresor maupun ini jelas salah ini. Bakalan ngebul ini. Oke guys. Konten seperti ini sebenarnya sepele, tapi untuk pengetahuan, saya dulu mengenalnya ini ngikut orang ini hanya gambar, karena nggak boleh pegang apapun. Ini luar biasa. Jadi saya tidak boleh mengenal apapun, saya hanya melihat gambar. Misalkan di kulkas saya gambar, kemudian 10 kali sudah hafal, saya simpan. Jadi sebelum saya tahu kulkas, tahu AC ini saya belajar gambar dulu. Bahwa setrum C, RSO begini. Jadi kalau kebalik putarannya begini misalkan. Ini seperti itu. Oke. Tapi yang jelas dinamo pengering ini kalau S-nya kebalik ini nggak lama ini. Jelas nggak tahan. Karena gulungan S ini dengan R ini berbeda lilitannya. Kalau kompresor begitu juga, sudah pasti protek, sudah pernah saya uji di belakang. Yang kompresornya saya balik, langsung putus overload. Jadi ini memang tidak benar ini. Jadi ini sedikit gambar ini, mudah-mudahan ini hanya sebuah gambaran bahwa pengenalan ini ternyata sistem kerjanya seperti ini. Jadi Anda hati-hati kalau mengenal atau gambar, ini jangan asal main tes seperti ini, apalagi ada logo gambarnya. Ini takutnya ini kebalik S, dimasukin R setrum sebelah. Kalau urusan kompresor atau dimasukin setrum dari overload, ini tidak bakalan hidup. Kira-kira seperti itu. Jadi pengenalan ini menurut saya dasarnya ini penting, karena saya ini bisa seperti ini, bisa tahu ini karena berawal dari gambar. Oke. Mudah-mudahan masuk ini, karena untuk bayangan sebuah gambar atau skema. Kalau heater ya sama ini, misalkan heater ya ada yang begini, dikasih kotak, ini heater, ada yang fuse ini seperti ini, kasih kotak, ini fuse. Tapi kalau di skema sudah ada tulisannya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini hanya untuk pemahaman, khususnya untuk gulungan dan sistem kerja ini nih. Siang guys.